Makan apa lo? Tempe, nggak lihat loh. Oh. Gila ya tempe sekarang mahal banget. Gua kemarin beli 2.000, sekarang mahalnya. Iya. Baca berita Sultan makanya. No, kedelai lagi mahal. Emang iya? Iya, no, baca beritanya. Mana? Siapa yang suka makan tahu tempe di sini? Kayaknya hampir semua lapisan masyarakat Indonesia menyukai makanan tersebut. Terlihat dari konsumsi kedelai masyarakat Indonesia yang mencapai 3 juta ton per tahun. Tapi produksi dalam negeri hanya mencapai kurang lebih 600 ribu ton per tahun. Ini menandakan bahwa Indonesia ketergantungan akan impor kedelai. Lalu bagaimana dengan nasib pengrajin tahu tempe di Indonesia? Mari kita bahas bersama saya Lesti Ismala di Beranda Sultan. Diketahui pada tahun 2020, harga kacang kedelai dalam negeri di tingkat konsumen masih sekitar 8.500 per kilogram. Namun pada tahun 2021 naik menjadi 11.000 per kilogramnya. Sebagai informasi, harga kedelai dunia juga mengalami lonjakan. Hal ini diikuti oleh biaya logistik karena pandemi. Imbasnya, ya para pengrajin tahu tempe kita. Karena hampir 90% kedelai di Indonesia digunakan untuk pangan dalam bentuk tahu, tempe, kecap, dan juga tauco. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendag, Oke Nurwan menjelaskan kebutuhan kedelai di tanah air mencapai 3 juta ton per tahun. Sementara produksi dalam negeri hanya mencapai 20% saja. Oke Nurwan juga mengatakan Indonesia rata-rata mengimpor 2,6 juta ton kedelai dan sekitar 400 ribu ton dipasok dari dalam negeri. Dari sisi produksi, produktivitas kedelai kita lebih rendah daripada produktivitas dari negara-negara tadi ya, produsen dunia seperti Amerika, Brasil, dan sebagainya. Produktivitas kita sekitar 1 sampai 2 ton ya per hektar, sementara di negara lain bisa sampai 4 ton. Memang problemnya adalah cukup banyak, cukup kompleks nih kenapa produksi turun. Pertama memang pada beberapa wilayah tanaman kedelai sangat sensitif terhadap cuaca dan suhu begitu. Yang kedua dari bibit begitu, tidak seluruhnya petani menggunakan bibit-bibit yang disarankan begitu, dan memang produk lokal tampaknya belum bisa mencapai 4 ton per hektar. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan jika negara Cina juga membutuhkan kedelai dalam jumlah besar. Pasalnya, di negara tersebut ada sekitar 5 miliar ekor babi yang diberi makan kedelai. Kok jadi Cina dengan babinya yang dijadikan kambing hitam? Aneh. Mestinya pemerintah evaluasi dong, kenapa kita masih menjadi importir abadi kedelai? Ujar Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Kalau kebutuhan kedelai kita banyak, kenapa kita nggak budidaya saja? Menurut Prima Gandhi, peneliti dari Institut Pertanian Bogor, ada beberapa faktor produktivitas kedelai Indonesia rendah. Pertama adalah luas lahan. Pada 2018, luas lahan yang digunakan untuk menanam kedelai hanya sekitar 680 ribu hektar. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan kedelai di Indonesia membutuhkan lahan seluas 2,5 juta hektar. Selain itu, pemerintah telah mematok harga jual kedelai sebesar 8.500 per kilogram di tingkat petani. Namun dengan biaya produksi 6.500 per kilogram, ini membuat keuntungan untuk petani cukup tipis. Hal ini membuat para petani malas dan tidak mau menanam kedelai lokal. Gimana menurut kamu? Akibat naiknya harga kedelai di Indonesia ini, banyak pengrajin tahu tempe yang mogok operasi. Seperti pengrajin tempe di Sentra Cibuntu, Kota Bandung. Aksi mogok operasi pengrajin tahu tempe se-Jawa Barat, pengrajin tempe di Pandeglang, pengrajin tempe di Lebak, dan masih banyak lagi. Tapi kamu tahu nggak daerah mana saja di Indonesia yang menghasilkan kedelai untuk konsumsi dalam negeri? Yang pertama Jawa Timur, tersebar di daerah Kabupaten Banyuwangi, Lamongan,
Blitar, Bojonegoro, dan juga Nganjuk. Dengan rata-rata produksi per tahun mencapai 215.000 ton. Yang kedua ada Jawa Tengah, tersebar di Kabupaten Grobogan, Cilacap, dan Demak, dengan rata-rata produksi per tahun mencapai 106.000 ton. Kemudian Jawa Barat, tersebar di Kabupaten Garut, Cianjur, Bandung Barat, Sukabumi, dan Tasikmalaya dengan rata-rata produksi 82.000 ton per tahunnya. Yang keempat ada Nusa Tenggara Barat, tersebar di daerah Kabupaten Lombok Tengah, Dompu, dan juga Bima dengan rata-rata produksi 76.000 ton per tahunnya. Dan yang kelima ada Sulawesi Selatan, berada di Kabupaten Maros dan juga Kabupaten Bone dengan rata-rata produksi 34.000 ton per tahunnya. Dengan memungkinkannya budidaya kedelai di Indonesia, harusnya ini bisa menjadi solusi untuk negeri ini. Menurut kamu gimana? Komen di bawah ya.